Welcome to English class with me, Ma'am Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a well condition. Let's start our lesson today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 2. We can do it and we will do it. In this chapter, we will learn first to state that we can do something, two to state that we will do something. Apa sih maksudnya? Oke, indikator dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan, capability, dan kemauan, willingness, melakukan sesuatu tindakan. Jadi, di chapter ini, di bab ini, kita akan belajar tentang ungkapan yang menyatakan kemampuan, mampu atau tidak mampu, capability, dan kemauan, mau atau tidak mau, atau willingness untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi, kalau kamu mampu atau kamu tidak mampu, kita akan gunakan capability. Kalau kamu mau atau tidak mau, kita akan menggunakan ungkapan willingness. Oke, next. Expressing ability. Ungkapan kemampuan. Atau tadi capability. Capability, ability, artinya sama ya, nah. Kemampuan. Look at the dialogue about expressing ability below. Lihat dialog yang mengungkapkan kemampuan di bawah ini. Benny, can you write the message in English? Certainly, I can write the message in English. So, there are dialogue between Benny and his friend. Benny, mampukah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Lalu dijawab, direspon yang menyatakan kemampuan. Certainly, tentu saja. I can write the message in English. Saya bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Kemampuan. Can. Ability. Expressing disability. Kalau tadi mampu, nah sekarang expressing disability. Ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan. Atau tidak bisa bahasa kitanya ya. Oke. Look at the dialogue about expressing disability below. Oke, kita akan lihat dialog yang menyatakan ketidakmampuan di bawah ini. Anna, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Oke, ini sudah masuk ke dialog berikutnya ya nak, tentang kemauan, ya, willingness. Ada dialog between Anna and her friend. Anna, maaf ya, saya tidak bisa. Cannot. Can. Bisa. Not tidak. Tidak bisa. I cannot come on time to the meeting. Saya nggak bisa ya datang ke meeting, ke rapat on time, tepat waktu. You can't? Dijawab sama Anna. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. I know you can. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Kamu hanya tidak mau melakukannya. Maksudnya si Ana, sebenarnya si teman itu bisa untuk datang tepat waktu, tapi dibilang tidak bisa. Karena menurut Ana temennya itu bukannya nggak bisa, tapi nggak mau itu. Mungkin karena temennya suka bangun siang atau lambat melakukan suatu pekerjaan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar strukturnya. Now, learn the formula and the example. Sekarang kita akan belajar formula, rumusnya ya, dan contoh-contohnya. Stating capability, menyatakan kemampuan.
Atau sama ya dengan ability tadi. Kayak ada 3 formula ya, 3 rumus. Yang pertama, subject plus can plus verb one, itu maksudnya kata kerja bentuk pertama ya. Ini menyatakan ability atau capability. Example, I can play guitars. Benny can speak English well. Menyatakan kemampuan, subjek I. Subjeknya Benny, diikuti formulanya, rumusnya can, yang menyatakan mampu atau bisa. Dilanjutkan dengan verb one, kata kerja. Kata kerjanya play, lalu ada speak di kalimat kedua, lalu diikuti sama objeknya apa. I can play guitars. Saya bisa, saya mampu bermain guitars. Benny can speak English well. Benny bisa, Benny mampu speak, berbicara English, bahasa Inggris dengan baik. Now the second formula. Sekarang rumus kedua yang menyatakan tidak bisa ya atau tidak mampu. Tadi ada bilang disability. Subject plus cannot plus verb one. Subject diikuti cannot, tidak bisa, diikuti kata kerja bentuk pertama. Ingat ya nak, tulisannya digabung. Cannot, tidak dipisah. Kalau kamu dipisah itu penulisannya salah. Ya. Example, contohnya. Tiara cannot ride a bicycle. A penguin can't fly. Subjeknya yang kalimat pertama Tiara, kalimat kedua a penguin, diikuti rumusnya, formulanya cannot atau can, bisa disingkat, diikuti kata kerja ride ya dan fly. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Seekor penguin tidak bisa fly, terbang, kata kerjanya. The third formula, ini kata tanya yang menanyakan mampukah atau bisakah. Can diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa tanda tanya. Can-nya pindahin ke depan ya. Example, can he sing a song? Can you bring this book please? Artinya, can he sing a song? Bisakah dia bernyanyi? Can you bring this book please? Bisa kamu bawa bukunya? Oke. Next. Expressing willingness. Kalau tadi ability, sekarang willingness. Kemauan. Mau atau tidak. Look at the dialogue about expressing willingness below. Lihat dialog tentang expressing willingness di bawah ini. Kemauan di bawah ini. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Okay, I will. But why not you? You can sing too. Ada dialog di antara dua siswa ya. Bisakah kamu bernyanyi dalam bahasa Inggris untuk Miss Nani ulang tahun? Untuk ulang tahunnya Miss Nani maksudnya. Baiklah, saya mau, tapi kenapa nggak kamu aja? Kamu juga bisa nyanyi, gitu ya. Jadi kata tanyanya, will you? Dijawab, I will. Karena temannya mau, ya. Oke. Next. Now learn the formula and the examples. Kalau tadi formula ability, capability, sekarang formula tentang willingness. Rumusnya, okay, the first formula subject plus will plus verb one. Example, I will visit your house. They will help you. Subjeknya I, they, diikuti formula will, verb one-nya visit dan help, diikuti objeknya. I will visit your house. Saya mau mengunjungi rumahmu. They will help you. Mereka mau, mereka akan menolongmu. Second formula menyatakan ketidakmauan atau ketidakinginan, ya. Subject plus will not plus verb one. Example, Dodi will not pay the bill. Ririn will not take part in the competition. Subjeknya Dodi, Ririn, diikuti rumus will not. Nanti ada yang menggunakan disingkat ya, nak, won, W-O-N, tanda petik T diikuti verb one, itu sama saja.
Subjeknya Dodi, Ririn, diikuti formulanya will not. Kata kerja bentuk satunya ada pay, membayar, ada take a part, mengikuti. Dodi will not pay the bill. Dodi tidak mau membayar bill, tagihan. Kata kerjanya pay, membayar. Ririn will not take a part in the competition. Ririn tidak mau take a part, ikut serta dalam kompetisi tersebut. The third formula, formula ketiga menggunakan tanda tanya. Ya, ini kalimat tanya. Will-nya pindahkan ke depan kalau mau bertanya. Diikuti subjek, diikuti verb one. Lalu jangan lupa tanda tanya. Example, contohnya. Will Tina go with Arum tonight? Will you come here? Will Tina go with Arum tonight? Will you come here? Okay. The social function of asking and stating capability and willingness. Nah, learn the social function of some statements below. Nih, di sini ada beberapa statement, ada beberapa pernyataan, ada juga pertanyaan, purpose, tujuan. Di awal tadi sudah dikatakan ya, kalau ability, purpose-nya itu untuk, purpose atau tujuannya untuk menyatakan kemampuan. Kalau willingness itu untuk menyatakan keinginan. Kamu bisa baca ya, from number 1 to number 6. Oke. Berikut ada vocabulary. Sudah menjawab, silahkan cek jawaban kalian. Lalu ada evaluation. Sudah jawab juga. Cek jawaban kalian. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Ya, Mem harap kalian sudah bisa memahami tentang expressing ability and willingness. Let's end our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.